Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Minta, Cari, dan Ketuk, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 7 ayat 7 dan 8a. Kata Yesus, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita sudah memasuki hari ke-9 masa Prapaskah tahun 2021. Masa Prapaskah kali ini tentu saja sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, terutama karena wabah atau pandemi virus corona 19 atau biasa disingkat COVID-19. Munculnya COVID-19 ini membuat kehidupan kita terasa jauh lebih berat. Maka bacaan kitab suci pada hari yang membahas tentang 3 hal penting, yakni meminta, mencari, dan mengetuk terasa cocok. Yesus bersabda, katanya, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Bapa akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara-saudari terkasih, 3 kata yang menjadi kunci dari bacaan Injil pada hari ini adalah meminta, mencari, dan mengetuk. Ketiga kata itu, yakni meminta, mencari, dan mengetuk, mempunyai 2 makna. Pertama, ketiga kata tersebut bukan hanya sesekali dilakukan, melainkan selalu atau terus-menerus dilakukan. Artinya, setiap hari kita harus meminta sesuatu kepada Allah. Itulah sebabnya dalam salah satu bagian doa Bapa kami, kita berdoa dengan berkata, berilah kami rejeki pada hari ini. Bukan rejeki untuk 1 minggu, 1 bulan, apalagi 1 tahun. Dengan demikian, yang kita minta hanya rejeki untuk hari ini. Untuk hari esok, kita harus meminta lagi
dan lagi. Sebab belum tentu besok kita masih hidup. Demikian pula dengan permintaan lain. Harus kita minta setiap hari. Dengan cara ini, kita tidak bisa berdiam diri atau berpangku tangan. Pada saat kita berpangku tangan, maka daya juang, semangat, dan daya nalar kita jadi lemah, bahkan bisa hilang, sebab jarang kita gunakan. Dan masa prapaskah ini mendorong kita lebih kuat dan meminta belas kasih dari Allah. Saudara-saudari terkasih, hal yang sama terjadi dengan kata mencari. Setelah kita meminta, kita harus mencari. Pencarian itu berlangsung sepanjang hidup kita. Misalnya, seorang pemuda atau seorang ibu rumah tangga yang mau mendapatkan pekerjaan. Pertama-tama, tentu saja mereka memintanya kepada Tuhan lewat doa. Mereka juga bisa meminta informasi dari keluarga, teman, atau sarana lain. Namun, setelah memintanya, mereka perlu mencari tempat dan jenis pekerjaan yang cocok atau pas. Paling tidak, mereka mencari pekerjaan yang bisa mereka lakukan. Demikian pula dengan mengetuk yang menunjukkan adanya ketekunan yang terus-menerus dalam menghampiri Allah, sekalipun Allah tidak menjawab dengan segera. Sedangkan makna kedua yang terkandung dalam kata meminta, mencari, dan mengetuk adalah bahwa ketika kata itu bersifat aktif, bukan pasif, itu berarti ketiga kata itu mendorong manusia bergerak atau berubah dari satu titik ke titik yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain, dan dari satu suasana ke suasana lain. Contoh, ketika kita kehilangan orang yang sangat kita kasihi, kita tentu saja pantas bersedih dan berduka. Itu sangat manusiawi dan normal. Tetapi kita juga perlu tahu dan sadar bahwa hidup ini harus terus berjalan. Cepat atau lambat, kita pun akan dipanggil oleh Tuhan. Saudara-saudari terkasih, meminta, mencari, dan mengetuk adalah tiga kata yang sering kita pakai atau kita ucapkan. Pertama, kita meminta. Kita tidak hanya meminta kepada Allah, tetapi juga meminta kepada manusia. Tetapi kadang orang lain yang meminta kepada kita. Dan kalau kita memiliki apa yang orang minta, maka kita hendaknya memberikannya. Kedua, kata mencari. Kita terkadang mencari orang, barang, atau sesuatu yang hilang. Tetapi pencarian kita yang paling utama adalah mencari kehendak dan rencana Allah. Kita jangan mencari sesuatu yang sia-sia, seperti mencari keributan atau mencari masalah. Namun, tanpa kita sadari, ternyata Allah yang terlebih dahulu mencari kita. Ketiga, kata mengetuk. Kita tidak hanya mengetuk hati Allah, tetapi juga mengetuk hati sesama kita
agar mereka peduli atau mau bertobat. Atau sebaliknya, malahan orang lain yang mengetuk hati kita agar kita peduli dan mau bertobat. Bahkan tanpa kita sadari, Allah pun mengetuk hati kita supaya kita mau mendengar suara Tuhan, sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan. Oleh karena itu, marilah kita mengisi masa Prapaskah ini dengan terus-menerus membuat hati dengan berdoa, membaca sabda Allah, dan bersedia menolong sesama yang menderita. Apakah kita sudah meminta, mencari, dan mengetuk secara terus-menerus, dan tidak hanya berdiam diri menunggu keajaiban datang? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Tuhan, semoga kami tak henti-hentinya meminta, mencari, dan mengetuk pintu hatinya, juga sesama dan diri kami sendiri. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.